Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sering terjadi kejadian debt collector mengambil secara paksa barang milik debitur yang cicilannya tertunggak. Tentu saja tingkah laku debt collector ini meresahkan warga karena kerap bertindak kasar, baik secara verbal maupun non-verbal. Viral video seorang anggota TNI yang sedang mengendarai mobil dikepung kelompok penagih hutang di gerbang tol kawasan Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi saat Serda Nur Hadi berjaga dan seorang warga yang sedang menyetir alami serangan jantung. Saat Serda Nur Hadi menolong warga tersebut untuk dibawa ke rumah sakit, seketika dihadang kelompok debt collector, bahkan kunci mobil berusaha dirampas. Serda Nur Hadi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik penumpang yang memiliki sakit jantung tersebut bermasalah dalam pembayaran. Sementara seminggu yang lalu juga terjadi perampasan sepeda motor yang tertunggak cicilannya di parkiran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya. Diduga pelaku yang mengambil motor korban merupakan debt collector sebuah perusahaan leasing. Sama halnya di wilayah Jakarta beberapa waktu lalu, penarikan paksa sepeda motor milik pengemudi ojek online oleh kawanan penagih utang alias debt collector di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat. Akhirnya keributan pun terjadi. Tindakan kasar ini biasanya terjadi saat debt collector tidak menemukan titik kesepakatan dengan nasabah, baik lantaran nasabah yang telat bayar atau debt collector yang nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana di mata hukum terkait kasus debt collector yang kian meresahkan beberapa hari terakhir? Apakah ini tergolong legal atau justru ilegal digunakan dalam penarikan jasa keuangan? Sudah bergabung bersama iNews Siang Bapak Noviar Irianto, praktisi hukum. Selamat siang Pak Noviar. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Noviar, sebenarnya untuk penggunaan jasa debt collector ya bagi mungkin beberapa perusahaan keuangan ataupun juga leasing, apakah ini memiliki dasar hukum yang kuat, Pak? Ya, memang kan hubungan hukum dengan pemilik benda ya atau motor atau mobil itu sebenarnya hanya ke lembaga pembiayaan. Sedangkan kita tidak memiliki hubungan hukum dengan si debt collector. Sehingga perjanjiannya itu pasti tentunya antara lembaga pembiayaan dengan debt collector. Nah, ketika di lapangan, ketika kita mungkin lupa bayar atau memang belum ada rezeki gitu ya, tentunya yang akan berhadapan dengan kita pada umumnya adalah debt collector yang memang sama sekali kita nggak pernah tahu siapa orang ini. Dan memang fenomena di belakangan ini di masyarakat tentunya saya melihat juga agak mengkhawatirkannya adalah tampaknya memang tidak ada rasa sungkan atau enggan ya melihat. Saya aja kalau melihat yang menyetir itu menggunakan baju tentara ya mungkin saya agak sungkan gitu ya. Ini tampaknya sudah sangat berani ya. Nah di sini juga tadi juga ada ilustrasi juga polisi juga tidak dihiraukan oleh mereka di sini. Nah sesungguhnya kalau dia melihat dari ada peraturan di kepolisian itu ada peraturan Kapolri ya di tahun 2011 kalau tidak salah. Itu untuk eksekusi jaminan fidusia. Ini jaminan motor atau mobil itu harus dijaminkan fidusia ya Mbak ya. Pertama harus diakta notariskan dulu. Tentunya kita sebagai yang meminta pembiayaan pasti tahu ada akta notarisnya. Nah kemudian lembaga pembiayaan ini mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Keluar namanya sertifikat fidusia. Nah semestinya kita dapat. Yang dibiayai itu juga dapat berupa kopi.